Media Studi Islam Indonesia. To speak, you're quick to change your mind. And I know Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan budaya suku Banjar. Mendiskusikan Islam dan budaya lokal seolah-olah mencerminkan dua sisi yang bersifat binaris opposition atau saling bertolak belakang. Kisah ini muncul dan diperkuat oleh adanya image dari sebagian masyarakat bahwa Islam adalah agama samawi yang diturunkan di tanah Arab yang memiliki netralitas dan terhindar dari pengaruh konteks sosio-budaya manapun. Islam yang dalam sejarahnya lahir di tanah Arab, tetapi dalam dinamikanya seperti kita semua saksikan, tidak harus terlihat oleh budaya Arab, melainkan senantiasa beradaptasi dengan segala lingkungan sosial di mana Islam dipraktikkan dan dikembangkan. Dalam kaitannya dengan budaya lokal, Islam memiliki kekuatan korsif dalam mengintegrasi budaya lokal sesuai dengan sistem nilai dan sistem simbol dalam Islam dengan berpijak pada prinsip teosentrik humanis. Baik, kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu suku Banjar. Sebelum kita masuk ke Islam dan budaya suku Banjar, lebih baiknya kita harus mengenal lebih dulu apa itu suku Banjar. Suku Banjar di Kalimantan Selatan yang biasa disebut sebagai orang Banjar adalah penduduk asli daerah sekitar kota Banjarmasin, wilayah Sungai Jingah, Uin, dan Kampung Melayu. Daerah ini meluas sampai kota Martapura, kota Kabupaten Banjar, dan wilayah sekitarnya. Untuk cikal bakal nenek moyang orang-orang Banjar itu mendiami sungai-sungai yang bermuara di Teluk Raksasa dan membangun pemukiman di tepi-tepi sungai yang semuanya berhulu di kaki pegunungan Meratus. Ketika mereka tiba di kawasan ini, mereka berjumpa dengan suku bangsa yang lebih dulu dikenal dengan nama orang Dayak, yaitu suku Dayak Gunung Meratus, suku Dayak Mayan, suku Dayak Ngaju, dan suku Dayak Lawangan. Meskipun suku Dayak Bukit lebih mungkin sama asal usulnya dengan cikal bakal nenek moyang Banjar, namun mereka tetap merupakan kelompok terpisah dengan masyarakat Banjar karena semakin banyaknya pindahan dari Sumatera, maka tersisalah orang Dayak tersebut dan mereka berpindah ke daerah pegunungan Meratus. Untuk pembahasan yang kedua, kita masuk ke sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan. Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di dunia yang memiliki hutan-hutan yang lebat dan menghasilkan hasil alam yang melimpah seperti damar, rotan, kayu, dan lain-lain. Oleh karena itu, alasan tersebut banyak sekali pedagang dari luar Kalimantan berlayar ke sana untuk mendapatkannya. Pedagang-pedagang tersebut selain berdagang, mereka juga berusaha menyebarkan agama yang dipercayai atau yang dianutnya. Tahun 1540 Masehi merupakan tahun di mana Islam diterima secara resmi oleh Raja Kerajaan Banjar, Pangeran Samudera yang kemudian berganti nama dengan Pangeran Sulian Shah. Pada tahun 1595, pasukan Kerajaan Demak datang memasuki wilayah Banjar, dan kemudian antara kedua kerajaan itu mengadakan kompromi saling membantu satu sama lain dan menghasilkan dua poin yang penting, yakni saling tukar barang dagangan, bahan pakaian, serta rempah-rempah, dan Pangeran Samudera harus masuk Islam serta menerima penghulu agama Khatib Dayyan sebagai seorang yang menyebarkan agama Islam di dalam kerajaan Banjar.
Setelah diterima di Kerajaan Banjar, Khatib Dayan melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam. Sebelumnya dakwah Islam cuma di daerah pinggiran. Setelah adanya Khatib Dayan, dakwah Islam sampai ke pedalaman Kalimantan Selatan. Akan tetapi upaya dakwah ini masih belum diimbangi dengan pembinaan dan peningkatan ilmu pengetahuan keislaman, sehingga masyarakat yang telah masuk Islam dengan tidak sadar masih terpengaruh agama Hindu dan Buddha. Baik, selanjutnya masuk ke Islam dan budaya Banjar. Banyak sekali budaya lokal yang masih sampai sekarang dilakukan di daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik budaya tersebut dilakukan secara periodik dan bersifat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah dari Asyura dan bubur Asyura, Maulidan, Bayun Maulid, Betampung Tawar, Balapas Bidan. Yang pertama yaitu hari Asyura atau 10 Muharram dan bubur Asyura. Muharram adalah bulan pertama dalam tahun Islam atau Hijriah. Sebelum Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Yatsrib atau Madinah, penamaan bulan dibuat mengikuti tahun Masehi. Hijrah Rasulullah memberi kesan besar pada Islam, sama ada dari sudut dakwah Rasulullah, ukhuwah, dan syiar Islam itu sendiri. Dalam masyarakat Banjar masih banyak ditemukan pembuatan bubur Asyura yang dibuat bertepatan dengan tanggal 10 Muharram tiap tahunnya. Kenapa dinamakan dengan bubur Asyura? Karena di hari itulah masyarakat Banjar bergotong-gotong membuatnya. Budaya yang kedua yaitu Maulidan. Maulidan berasal dari bahasa Arab Maulid yang telah dibanjarkan untuk menunjukkan pada sebuah acara perayaan yang dikenal sebagai Maulid Nabi, yang berarti pada hari kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Umat Islam banyak yang merayakannya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pola kebudayaan masing-masing. Di daerah Kalimantan Selatan, khususnya daerah hulu sungai dari Kabupaten Tapin sampai Kabupaten Tabalong, ada kegiatan yang sangat mengagumkan, yaitu melaksanakan perayaan tahun ini 1 bulan penuh yang dibagi per kampung supaya tidak terjadi dalam satu hari bersamaan perayaan masjid dalam satu kampung. Keunikan tersendiri ialah perayaan Maulid dalam satu kampung dipusatkan di Masjid Agung. Salah satu masjid yang digunakan sebagai tempat Maulid Akbar adalah Masjid Keramat Al-Mukarramah yang berada di desa Banua Halat, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Budaya yang ketiga yaitu Betampung Tawar. Betampung Tawar adalah acara semacam selamatan atau menyambut kelahiran seorang anak atau bayi, sama halnya dengan acara Bayun Maulid. Ayunan yang digunakan juga digantungi macam-macam. Nantinya gantungan yang adat akan diperebutkan oleh orang-orang yang hadir. Upacara tepung tawar sebagaimana dikenal masyarakat Indonesia dan Malaysia diadopsi dari ritual agama Hindu yang sudah lebih dulu dianut masyarakat ketika para pedagang dari Gujarat dan Hadramawt membawa ajaran Islam ke kawasan ini sejak abad ke-7 Masehi. Mereka berhadapan dengan kebiasaan animisme dan dinamisme yang direstui agama Hindu yang sangat kuat di setiap lapisan masyarakat. Salah satunya adalah upacara tepung tawar. Upacara ini menyertai berbagai peristiwa penting dalam masyarakat seperti kelahiran, perkawinan, pindah rumah, pembukaan lahan baru, jemput semangat,
Jadi ketika bayi baru lahir diazankan di telinga sebelah kanan dan diiqomat di sebelah kiri. Masyarakat Banjar biasanya menambahkan surat Al-Insyirah dan surat Al-Qadar, kemudian ditiupkan dengan pelan di telinga bayi. Hal demikian pun mereka lakukan ketika sedang memandikan bayi sampai bayi berumur 40 hari. Yang kelima, kearwahan dan bahaulan. Di kalangan masyarakat Banjar, peristiwa kematian umumnya tidak selesai dengan dikuburkannya mayat. Ia diiringi dengan berbagai acara selamatan atau aruh, yaitu pada hari pertama atau menurun tanah, hari ketiga atau manigah hari ketujuh mamidung hari ke-25 mayalawi, ke-40 maam 40 hari, ke-100 mayaratus. Sesudah setahun atau dan setiap tahunnya. Dalam acara tersebut selalu ada bacaan Al-Quran, selawat kepada Nabi, serta tahlil yang dihadiahkan kepada mayat atau kepada mayat yang bersangkutan, dan diakhiri dengan bacaan doa haul atau arwah. Doa arwah berisi permohonan kepada Allah agar apa yang dibacakan berupa bacaan Al-Quran, selawat kepada Nabi, serta tahlil diberikan pahala yang besar dan menghadiahkan pahala tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, kepada orang-orang suci atau wali, kepada orang tua, seluruh kaum muslimin dan muslimat, serta mukminin dan mukminat, tentunya kepada ruh. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada teman-teman yang berasal dari Banjarmasin atau daerah sekitarnya yang lebih tahu tentang cerita atau tentang sejarah Islam di di suku Banjar, boleh